Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dedi Tatang Wardiman, CGF Angkatan 8 Kota Depok. Kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah berhubungan dengan tugas dari modul 3.1, yaitu demonstrasi kontekstual yang berkenaan dengan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bunda, Ya. saya mengganggu waktu Bunda. Ya, tidak Di apa-apa Pak saat Titi dan teman-teman. Bunda sedang sibuk, ya kami datang ya. Begini Bunda, kebetulan saya ada tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dengan prinsip-prinsip kebajikan. Ya. Yang antaranya yaitu tentang rujukan moral dan dilema etika. Nah, tidak panjang lebar mungkin Bunda, ya, seperti biasa ya, Bunda mungkin sudah berpengalaman sudah lama menjadi seorang pemimpin di sekolah. Nah, jadi dua kasus tersebut mungkin di sekolah Bunda ada seperti itu, seperti apa? Sepertinya hampir semua sekolah ada ya. Iya. Nah, yang pertama mungkin kasusnya seperti ini. Saat mulai dari PPDB ya, yaitu ketika anak-anak PPDB kita mengambil anak-anak yang memiliki prestasi, nah baik akademik maupun non akademik. Nah, saat dia memiliki prestasi, otomatis dari awal kita sudah memiliki komitmen dengan siswa dan orang tua, anak tersebut harus tetap membawa nama baik pada saat dia PPDB itu berlangsung. Misalnya dari jalur prestasi non akademik, misalnya nari, misalnya olahraga, dan yang sebagainya. Nah, dari situ otomatis ketika kita membuat komitmen bersama dengan orang tua bahwa anak tersebut tetap harus membawa nama baik sekolah terkait dengan prestasi dia satu PPDB, maka itu terus akan berlangsung sehingga saat otomatis anak tersebut sering mengikuti kegiatan di luar, antara lain kegiatan lomba-lomba yang dilaksanakan di luar dan juga kegiatan-kegiatan seperti kita tari ya. Anak-anak kita yang nari yang sudah meraih prestasi dari tari itu sekarang ini diminta oleh beberapa pihak untuk mengisi kegiatan. Ada dari Kodim ada acara diminta, ada lagi dari Disporiata ada kegiatan kita diminta. Secara otomatis anak ini yang membawa nama baik, di satu sisi dia membawa nama baik sekolah, tapi di satu sisi dia meninggalkan KBM, kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, ini kan dilema untuk kita. Tetapi ini saya juga menyampaikan kepada teman-teman, anak ini mendapatkan namanya surat keterangan dispensasi dari kepala sekolah. Sehingga secara otomatis teman-teman yang mengajar, bapak dan ibu guru yang mengajar itu memberikan kelonggaran atau dispensasi kepada anak tersebut. Itu seperti itu. Baik. Untuk gini Bunda, selama ini bagaimana Bunda ya dapat mengidentifikasi ya kasus yang merupakan dilema etika tersebut? Nah, ketika kita dari dilema etika tersebut kan ini memang anak di satu sisi meninggalkan KBM, tapi di satu sisi anak membawa nama baik dirinya atau sekolah, terutama prestasi. Nah, sehingga kemudian kami bagaimana mengatasi ini? Anak yang tadi meninggalkan itu kita berikan guru-guru pendampingan atau coaching kepada anak-anak tersebut, sehingga dia anak ini tidak ketinggalan, tetap punya porsi, tidak ketinggalan itu mata pelajarannya. Karena apa? Kita sudah kesepakatan dengan teman-teman, ayo anak-anak yang memang mendapatkan dispensasi tadi, itu tadi harus ada dispensasi dari kepala sekolah. Jadi setiap kali ada anak meninggalkan, maka selalu ada di WA grup teman-teman, baik di WA grup guru mata pelajaran, kita ada informasi tentang anak-anak yang pada hari itu dispensasi, tidak ikut KBM. Nah, oleh karena itu guru dengan sendirinya akan memahami itu, karena kita sudah komitmen bersama bahwa anak yang tanda kutip tadi memiliki prestasi dari awal maka akan terus membawa prestasi untuk SMP. Tapi khusus mungkin dengan kesiswaan Bunda ya. Dengan kesiswaan dan juga dengan wali kelas harus paham, sehingga ketika ada nilai-nilai tertentu yang dia kekurangan, maka anak ini kita berikan perlakuan agak berbeda berupa coaching tadi, pendampingan dari guru. Baik, Bunda. Selanjutnya mungkin selama ini ya bagaimana Ibu
menjaga atau mengambil keputusan hal tersebut? Ketika kita mengambil keputusan, tadi sudah disampaikan ya. Pertama adanya komitmen awal dulu. Komitmen awal dari pihak sekolah. Sekolah itu di sini ada dari gurunya juga. Kemudian yang kedua komitmen dari siswa dan orang tua. Tentu saja ada hal-hal yang baik yang dia bawa, tetapi ada kekurangannya, yaitu dia ketinggalan. Betul. Nah, ketika ketinggalan di sinilah maka peran dari masing-masing tadi seperti guru itu harus punya kontribusi. Betul. Untuk sama kita melakukan coaching terhadap anak ini, pendampingan lah seperti itu. Otomatis sekian kali dia meninggalkan, akan sekian kali dia meninggalkan kegiatan belajar mengajarnya, otomatis ada beberapa materi yang memang kurang. Maka anak ini boleh diperlakukan, bukan perlakuan khusus namanya ya, kita pendampingan untuk coaching kepada anak sehingga anak ini juga tidak ketinggalan. Jadi koordinasi antara sekolah, orang tua, dan dari pihak dari pihak sekolah tersebut ya. Misalnya yang lomba itu juga ya. Ada apa ya namanya, kita koordinasi, sinergitas, kolaborasi antar beberapa pihak, termasuk pihak sekolah, orang tua, siswa sendiri, dan juga pihak sekolah. Misalnya ada wali kelas, ada guru. Kemudian gini Bunda, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Nextnya prosedur yang itu. Nah, prosedurnya dari awal ya Pak ya, kita tentu saja ini tantangan buat kita ketika anak meninggalkan pelajaran. Tapi ketika kita informasikan, pertama komunikasikan, pertama koordinasi, kita koordinasi tadi antara dari pihak orang tua, anak sendiri, siswa, kemudian dari pihak gurunya, kemudian wali kelas, dan juga kita kepala sekolah. Kita bersinergi. Nah, dari koordinasi tersebut kita mensinergikan untuk berkolaborasi sama-sama. Anak juga tetap bisa membawa nama baik dirinya dan sekolah. Di satu sisi dalam pembelajaran, kegiatan belajar mengajar juga anak tidak tertinggal, sehingga hasilnya menjadi sesuatu yang positif dan prestasi yang terus akan berkembang. Baik Bunda, untuk selanjutnya mungkin ini Bunda, untuk hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang paling efektif? Yang paling efektif pertama kita adalah komunikasikan, kemudian koordinasikan dengan para wakasek mungkin ya, dengan para wakasek seperti ini ya, dengan stakeholder, termasuk saya kadang dengan komite seperti baiknya seperti apa, itu tergantung pada permasalahan yang ada ya. Nah, setelah dikoordinasikan kita langsung bersinergi untuk memutuskan segala sesuatu. Itu yang kita lakukan. Jadi kita selalu itu tadi koordinasi, sehingga saya sering memberikan instruksi koordinasi saat di grup walas, bahkan di grup kita di grup sekolah, itu kita koordinasikan bersama untuk apa, kepentingan untuk tadi, untuk mensinergikan semua keputusan yang ada di sekolah. Nah, baik, untuk selanjutnya Bunda, ini mungkin hal apa saja yang selama ini merupakan yang menjadi tantangan dalam kasus tersebut, yang menjadi tantangan Bunda? Itu tadi dilema ya. Dilema, tetapi dilema di sini menurut saya sesuatu dilema tapi membawa sesuatu yang positif. Baik ya. Baik. Jadi di satu sisi dia membawa nama baik sekolah, tapi di satu sisi ini anak ketinggalan dalam belajar. Tetapi karena tadi saya putuskan dengan membuat surat keterangan dispensasi, itulah sebagai jembatan untuk antara sisi positif dan negatifnya tadi. Nah, karena kita ada kesepakatan bersama tadi, insya Allah itu semua menjadi sesuatu yang positif untuk semua. Walaupun mungkin dari segi nilai akademis mereka justru tidak akan ada lonjakan ya, karena tidak akan lonjak. Tapi dari sisi prestasi yang dia raih luar biasa, akan terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Dan itu cepat langsung ya, viralnya cepat ya kalau dengan prestasi seperti ya. Betul. Baik Bunda. Untuk selanjutnya mungkin apa Ibu memiliki tata kelola atau penjadwalan untuk hal tersebut? Ya, kita dari awal kita sudah menyusun dari kalender akademik ya, kegiatan apa saja yang akan kita lakukan. Itu kita susun. Setelah kita susun, kita koordinasikan. Ini loh rencana-rencana kegiatan untuk pengelolaan di sekolah. Kapan mau diadakan kegiatan pentas seninya, kapan mau diadakan kegiatan proyeknya, itu sudah tersusun di dalam timeline. Yang timeline itu nempel kepada kalender sekolah. Nah, dari kalender sekolah tersebut, nah kemudian kita mulai membuat perencanaan
perencanaan terkait dengan kegiatan tersebut. Sehingga mulai dari pertama tentu saja kita rapat koordinasi internal dulu. Rapat koordinasi internal yang terkait dengan kita, pihak para PKS, wali kelas, nah itu internal. Nah kemudian kita laksanakan rapat secara dengan mengundang eksternal, pihak orang tua, termasuk komite, itu secara internal dan eksternal sebagai pendukungnya. Nah setelah itu kapan ini akan dilaksanakan? Nah, apa tadi kan perencanaan ya, mulai dari perencanaan, kemudian mulai pelaksanaan. Nah ketika plan do, baru kemudian akan kita laksanakan. Ayo siapa saja yang terlibat di dalamnya. Mulai action. Luar biasa. Ya. Lanjut Bunda, apakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pelaksanaannya? Yang membantu? Faktor yang membantu saya pertama-tama adalah sinergitas. Kita sinergi. Sehingga karena kita sinergi, semuanya kita rame-rame bareng-bareng. Insya Allah apa yang menjadi hambatan tantangan kebersamaan menjadi ringan. Bersama-sama. Kita apapun bersama-sama. Dan bahkan kegiatan apapun kita, kalaupun perlu seminggu evaluasi. Mau ngadain kegiatan apa? Seminggu ayo kumpul evaluasi. Ada kegiatan apa lagi? Ayo kita kumpul lagi evaluasi. Nah, jadi input proses untuk proses output ya. Ya betul. Sampai di mana? Terus apa yang menjadi hambatannya? Sehingga hambatan-hambatan tantangan itu tadi yang kita hadapi saat itu alhamdulillah cepat teratasi. Oh solusinya begini loh. Seperti itu. Sehingga alhamdulillah ketika kegiatan di kita itu selalu bukan saya pengen kegiatan-kegiatan kita yang pertama, bukan. Kalau kegiatan sudah dilaksanakan tinggal di akhir semester itu kita tinggal kita kapan ya menyusun apa ya tahun depan. Kita berpikir ke depan lagi pada tahun pelajaran berikutnya. Itu yang harus kita laksanakan sehingga ketika dari awal kita laksanakan tadi plan dulu. Ya. Mungkin ini yang terakhir Bunda ya. Dari semua hal yang disampaikan ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik? Dan pembelajaran yang saya petik dari kasus anak ini, dari kasus anak ini adalah pertama kita tadi koordinasi itu satu ya, koordinasi ya, luar biasa. Apapun tetap proses nomor satu ya. Kemudian kita komunikasikan, kemudian sinergi. Jadi itu yang harus kita terus kolaborasi. Pertama ya K3S dulu ya. Komunikasikan, koordinasikan, kemudian kita kolaborasi dan sinergi. K3S itu harus kita laksanakan. Baik, sangat luar biasa Bunda ya. Alhamdulillah saya dapat pelajaran yang berharga dari Bunda tentang kasus ini dan bagaimana pemecahannya dari pertama sampai kita menemukan solusinya, sangat luar biasa. Ya. Terima kasih Bunda untuk acara ini. Mohon maaf ya, mungkin saya sekali lagi mohon maaf kalau mengganggu waktu Ibu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kami juga CGP ini dapat misalkan yang baik. Terima kasih juga saya ya Bunda ya, mohon doanya ya, dan apa yang saya capai juga, dan karena itu merupakan dorongan dari Ibu. Sekali lagi terima kasih untuk acara ini. Terima kasih. Sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Teddy. Selamat siang. Mohon maaf saya mengganggu waktu Bapak, waktu istirahat Bapak, waktu santai Bapak. Begini Pak, saya dapat tugas modul 3.1 yaitu demonstrasi kontekstual, harus mewawancarai juga kepala sekolah minimal maksimal 3 yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dengan prinsip-prinsip kebijakan. Seperti itu. Ya, mohon izin di sini nanti yang akan kita bahas tentang rujukan moral dan dilema etika. Rujukan moral dan dilema etika. Mohon maaf, karena mungkin Bapak sudah paham yang dimaksud dengan rujukan moral itu sifatnya benar salah, benar salah. Kalau dilema etika benar. Nah, mungkin mohon izin ya, dalam kasus di sekolah Bapak, saya hanya konfirmasi saja. Kasus yang pernah dihadapi oleh Bapak berkenaan dengan SMP 30 kan sekolah akhir. Nah, fasilitas seperti apa Pak?
yang terjadi apakah dilematika atau rujukan moral? Ya, kalau di SMP 30 memang ini kan sekolah tematik olahraga ya. Nah, biasanya kasus atau masalah yang terjadi secara sebagian besar ya yang terjadi di sekolah ini adalah tentang kedisiplinan anak-anak ya. Jadi karena mereka ini berlatihnya di jam pelajaran sekolah, sementara anak ini sudah tercatat sebagai siswa kita, sehingga mereka itu banyak sekali tidak hadir di sekolah, sehingga mempengaruhi tingkat kedisiplinan nih dari sisi kehadiran, kan? Nah, di satu sisi sekolah kan juga berharap mereka bisa hadir di sekolah supaya tidak tertinggal pelajarannya, kan? Bisa mengikuti pelajaran itu dengan baik. Karena walaupun mereka itu aktif, karena di sekolah kami ini memang diberikan kebijakan untuk memberikan kalau kami sebutnya dispensasi ya, dispensasi kepada anak-anak kita yang memang berlatih di luar ya, artinya di klub. Nah, biasanya mereka latihan di klub ya. Nah, proses berlatihnya itu memang tergantung pada cabang olahraga yang diampunya. Misalkan ada cabang olahraga renang, ada cabang olahraga sepak bola, futsal, bela diri, kemudian badminton, beberapa olahraga. Nah, di kita itu memang ada, kalau untuk dari sisi cabang olahraga yang diverifikasi oleh dinas, artinya dinas memberikan kontribusi nih kepada kami nih, dari sisi pelatih. Nah, pelatih untuk 8 cabang olahraga itu diberikan oleh Pemda. Jadi bukan dari sekolah, itu dari Pemda. Kemudian juga sewa tempat nih ketika kita berlatih, anak-anak berlatih juga dibiayai oleh ya Pemda ya, dan hal ini adalah dari sekolah ya yang memberikan. Nah, kaitannya tadi dengan proses pembinaan mereka itu pasti mempengaruhi kepada kegiatan yang ada di sekolah, sehingga mereka kehadirannya juga kadang itu seminggu hanya 2-3 kali gitu ya, nggak setiap hari mereka hadir gitu. Sementara dari sisi sekolah aturannya kepada siswa yang memang notabene ada surat sampai 30 wajib hadir setiap hari sesuai dengan jadwalnya gitu. Nah, ini kan ada satu kendala ya, ada satu dilema ya, bahwa dari satu sisi anak-anak karena memang sudah memberikan surat permohonan izin untuk kepada sekolah agar anak-anak bisa diberikan waktu untuk berlatih. Kemudian di satu sisi sekolah juga benar dengan aturan yang ada, gitu kan? Akhirnya, itulah kita perlu diskusi. Proses untuk penulisan atau kenaikan pun kan dilihat dari absensi. Ya, betul. Berarti kan ada pengaruh dari sisi segi ya, maka disitulah ada tadi tuh apakah siswa ini dinyatakan bahwa ketidakhadirannya akan mempengaruhi kenaikan kelasnya. Gitu, dibilang ya. Tidak hadir ada. Dibilang hadir ya tidak ada. Betul. Sebab kalau ketika dia mengajukan dispensasi itu berarti ketika kami memberikan izin artinya dianggap bahwa anak itu hadir sudah. Baik. Ya. Jadi pertanyaan saya, selama ini ya bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi ya dari kasus yang menimpa di sekolah Bapak, termasuk kemana? Nah, kalau dari sisi yang tadi itu ya, kasus yang tadi ya disiplina itu kalau menurut Bapak ya, itu lebih kepada dilema etika. Benar? Ya, benar. Pada posisi benar. Sekolah pun benar dengan aturan yang ada gitu. Tapi dalam prinsip pelaksanaannya, terjadi Res ya. Kepentingan sekolah dan kepentingan siswa itu sendiri. Padahal sebetulnya dua-duanya juga mengacu kepada pada keberhasilan keberhasilan dalam proses pembelajarannya. Sekolah belajar ya, siswa keberhasilan prestasi. Betul. Ya. Dan alhamdulillah teman-teman juga kita ajak komunikasi nih, kita ajak musyawarah terhadap anak-anak yang memang dari sisi tadi tuh anak-anak yang memberikan dispensasi ini bisa juga dipahami oleh teman-teman, terutama guru yang mengajar. Karena kalau guru yang mengajar ini tidak paham, wah dia anaknya nggak bisa nih, misalkan dikasih waktu ujian nih, ketika ulang formatif lah gitu ya, harian gitu ya. Kan ya karena dia nggak pernah sekolah, dia hanya belajar dari buku, mungkin dari buku, dari tugas gitu kan. Ya udah, itu guru karena kan kalau dia nggak paham kan ya sudah, kalau nggak belajar masih ada. Siap. Padahal sebetulnya bisa dia bisa memberikan satu kebijakan
ya barangkali kalau memang ada waktu khusus biasanya mereka diundang nih untuk belajar bersama gitu. Anak-anak yang dispensasi ini kan enggak. Baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Ya, Bagaimana pengambilan keputusan? biasanya kami melihat dulu nih aturan yang ada itu seperti apa. Kemudian yang kedua kita mengadakan musyawarah bersama dengan yang berkepentingan nih. Misalkan kalau di kami ada wakil kepala siswaan, ya. Kemudian juga dengan komite, ya. Kemudian juga dengan pelatih anak-anak itu juga, gitu yang pernah mewakili klubnya, gitu. Ya kita berdiskusi itu untuk bagaimana nih solusinya agar anak ini walaupun dari sisi kehadirannya dinyatakan kurang karena memang harus berlatih, gitu kan nggak mungkin badannya dibagi dua ya, satu di sekolah, satunya di tempat berlatih kan nggak mungkin. Jadi harus ada kompensasi gitu ya. Nah itulah kemudian kita bersama-sama mendiskusikan juga dengan para guru juga, gitu, terutama guru mampu ya, mampu di pelajaran itu di kelas itu yang kedua musyawarah. Kemudian yang ketiga kita menggali fakta dan data. Faktanya apa? Kalau anak itu memang diprestasi, kita perlu cari bukti benar nggak anak ini keluarnya di mana, latihan di mana, ada berapa sampai jam berapa. Kita harus punya bukti foto atau foto kegiatan harian harus dilaporkan kepada wali kelasnya atau kepada sekolah. Dari fakta dan data itu kalau ternyata benar, oh iya ada bukti surat pengajuan pengeluaran dispensasinya, berarti kita sudah formalnya sudah dilalui gitu. Jadi kita nggak by phone, maksudnya nggak by komunikasi Pak izin ya ini nggak bisa masuk nih kalau latihan, nggak bisa, harus ada laporannya ada bukti fisik. itu bagian dari fakta dan data yang harus kita punya. Baik. Kemudian langkah selanjutnya adalah langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Bapak lakukan selama ini prosedurnya? Ya biasanya kalau langkah-langkahnya kita mengundang para stakeholder yang berkepentingan nih dalam kasus yang tadi kita bicarakan ini, ya seperti tadi tuh kita mengundang pelatihnya, ya kan, kemudian juga orang tua, ya eksternal, ya, betul, internal, ya dari internal ya kita memberikan satu pemahaman juga ya terutama kepada guru-guru ya, bahwa anak ini perlu dibantu nanti gitu ya. Toh anak ini juga ketika berprestasi di bidang olahraganya mungkin harus sama sekolah gitu kan, walaupun dia dari sisi akademik ya kurang kali. Artinya mungkin kalau di kami itu nilai KKM-nya yang dikurangi kalau untuk anak yang aktif. Jadi nggak sama ya, kalau KKM-nya 76, kalau itu mungkin sekitar 70 lah. Mungkin di karakter mungkin ya Pak ya. Ada kekurangan karakter. Betul. Baik, lanjut selanjutnya. Jadi hal apa saja ya selama ini yang Bapak anggap objektif dalam pengambilan keputusan terhadap? Nah, kalau hal yang objektif itu yang tadi yang tadi saya sampaikan, yang penting kita punya fakta dan data. Objektivitasnya ya, iya. Dari eksternal Pak ya. Betul. Dari internal kalau dari sisi aturannya ya, aturan kita combine ya Pak ya. Kita combine. Ke guru pun juga sama. Ya, dari tupoksi guru ya, guru mengajar sesuai dengan tupoksinya, kemudian memperhatikan barangkali di antara anak-anak itu yang sudah hadir, kenapa tidak hadir, ya bisa ya. Baik. Selanjutnya Bapak, untuk hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus DMA etika tersebut? Nah, kalau tantangan biasanya dari teman-teman yang memiliki idealisme yang tinggi tuh, guru-guru terutama nih. Ada guru yang biasa nggak mau tahu, pokoknya nggak bisa Pak. Kalau memang keputusan dari sekolah itu kehadiran minimal 75% dalam setahun, kalau memang anak itu tidak hadir, ya sudah nggak bisa. Kita mungkin kompromi di sekolah. Ya, itu tantangan di situ, memberikan pemahaman lah terhadap bapak ibu guru yang memiliki idealisme yang tinggi lah gitu ya, seperti itu. Karena mereka itu berpikir hanya pada hasil gitu ya, sementara mungkin prosesnya kan kita juga perlu kita perlu pemahaman juga lah kepada anak itu. Karena anak di sini itu kinestetis semua nih kayak di sini, karena nggak bisa diam ya. Iya, biasa lari gitu kan. Orang olahraga memang seperti itu, kinestetik ya. Luar biasa. Makanya guru-guru sini yang maklumin lah gitu kalau bocah itu ini gitu ya. Karena mereka memang terbiasa
ruang geraknya di lapangan, itu di rumah. Kalau di kelas tuh ya bisa itu dipahami. Bapak udah panjang lebar kan menyampaikan ini itu tentang kasus dilema etika. Yang saya tanyakan sekarang, apakah Bapak memiliki tata kelola atau jadwal dalam pengaturan tentang adanya seperti itu? Kalau jadwal secara khusus sih tidak ya, hanya mungkin sewaktu-waktu saja, sifatnya kondisional aja. Kondisional ya? Ya, sifatnya kondisional aja. Dimana ketika ada persoalan yang dihadapi pada saat proses pembelajaran, Paling mereka aja yang kasih jadwal ke kita, Pak. Iya. Kita cross check dari jadwal mereka. Iya, betul. Karena kalau setiap anak dikasih jadwal repot, kenapa Iya. ratusan anak. Betul. Baik, untuk selanjutnya mohon izin, apakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan sebuah keputusan tersebut? Nah, kalau faktor yang memudahkan itu adalah dukungan dari apa yang sudah kita sepakati. Ada kesepakatan Ya, Pak? betul. Jadi kalau ada kesepakatan, kemudian kita sama-sama laksanakan kesepakatan itu dan mendukungnya bersama-sama, itu yang Tidak akan jadi crash ya, Pak? Iya, Ya, seperti betul aturan di sekolah sebelum kita tentukan kalau itu ada undang, bikin aturan, tentukan bareng-bareng, itu namanya kesepakatan bersama-sama. Jadi begitu ada tindakan dari sekolah, mereka udah paham. Tidak akan melanggar. Betul, dan itu akan lebih memudahkan kita menegakkan aturannya. Mungkin pertanyaan terakhir Bapak ini ya. Dari semua ini hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengelolaan mengambil keputusan dalam Kalau pengalaman yang kami lakukan, yaitu tadi satu, kita harus membiasakan musyawarah mufakat yang kepada pihak manapun lah ya yang memang berkompeten dalam masalah negara. Yang kedua mengumpulkan tadi fakta ya. Kemudian yang ketiga bisa saling bersinergi nih, kolaborasi nih antara sekolah, dan pelatih, mahasiswa ya. Saling memahami ya. Baik, Bapak, kita udah panjang lebar nih bicara tentang dilema etika. Ya. Jadi saya pun mendapat pengalaman baru dengan kasus-kasus yang ada di Bapak ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Bagaimana cara mengambil ya keputusan yang berpihak pada kebajikan yang kita laksanakan. Pak Agus, saya sekali lagi mau dan saya sampaikan terima kasih atas waktu, atas ilmu yang Bapak berikan kepada saya. Mudah-mudahan Bapak tetap sehat ya. Dan doanya kami pun CGP akan mendapat mudah-mudahan ini semua. Amin. Sama-sama Kang Teddy, Bapak doakan mudah-mudahan lancar dalam kegiatan guru penggerak ini. Amin. Bisa berhasil yang baik dimudahkan jalannya Allah. Dan terima kasih sudah bisa berkunjung ke sekolah kami. Ini sekolah kami apa adanya. Terima kasih Pak Agus. Oke, sama-sama. Sehat selalu Bapak ya. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.